Welcome back to my channel Rumah MJ Movies with me MJ. Pada kesempatan kali ini, Rumah MJ Movies akan menceritakan tentang Yukishiro Tomo. Yukishiro Tomo adalah putri dari keluarga samurai berpangkat rendah yang tetap berada di pihak Bakufu selama Revolusi Meiji. Dia bertunangan dengan teman masa kecilnya yang bernama Kiyosato Akira. Namun, ketika Akira dibunuh oleh Hitokiri Himura Batosai alias Kenshin, Tomo meninggalkan rumah dan bergabung dengan Yaminobu untuk membalaskan dendam tunangannya. Namun setelah memata-matai Batosai, dia perlahan-lahan jatuh cinta pada Batosai. Saat Yaminobu akan menyergap Batosai, Tomo turun tangan dan menyelamatkan nyawa suami barunya, menjadi korban tertebas oleh pedang Kenshin sendiri. Dengan demikian, Tomo menjadi motivasi utama Kenshin dalam sumpahnya untuk tidak pernah membunuh lagi setelah akhir revolusi dan mengabdikan dirinya untuk melindungi yang tidak bersalah tanpa pertumpahan darah. Tomo adalah seorang wanita muda yang cantik dengan rambut dan mata berwarna hitam. Dia selalu terlihat dengan ekspresi tenang, hampir sedih di wajahnya dan jarang menunjukkan ekspresi emosi yang tinggi, misalnya kebahagiaan, kemarahan, dan lain-lain. Tomo adalah anak pertama dari seorang samurai dan birokrat tingkat rendah dari Kesogunan Tokugawa di Edo. Ibunya meninggal saat melahirkan saudara laki-lakinya Enishi yang membuat Tomo menjadi saudara sekaligus berperan sebagai ibu bagi adik laki-lakinya. Tomo bertemu Kiyosato Akira, putra kedua dari keluarga lain yang berpangkat sama. Mereka menjadi kekasih masa kecil dan berencana untuk menikah. Tomo memiliki kecenderungan untuk tampil tanpa ekspresi, yang membuat Akira kesal, mengira dia tidak peduli. Hal ini menyebabkan Akira bergabung dengan Mima Warigumi untuk membuatnya terkesan. Suatu malam saat menjaga Shigekura Jubei di Kyoto, Akira dan pasukannya dibunuh oleh Himura Kenshin. Meskipun kalah telak di akhir hayatnya, Akira masih bisa melukai Batosai di wajahnya. Tomo kemudian bertemu Kenshin di Kyoto di sebuah kedai. Ketika Kenshin diserang oleh pembunuh, Kenshin bertarung dan membunuhnya. Tomo menyaksikan Kenshin membunuh lalu pingsan. Agar tidak ada saksi mata, Kenshin membawa Tomo ke persembunyian dan sekaligus markas klan Chonsu di sebuah penginapan. Katsura Kogoro memperdebatkan apakah dia lebih dari sekedar wanita malang yang diselamatkan Kenshin karena sikap dan pakaiannya yang dia tahu adalah bangsawan. Namun rekannya Takasugi Shinsaku meyakinkannya bahwa dia bisa tinggal dan membantu. Seiring berjalannya waktu, Kenshin mulai menaruh perasaan kepada Tomo. Ketika peristiwa insiden Ikidaya terjadi, Katsura memutuskan untuk menyebarkan pasukannya demi keselamatan karena menarik perhatian pemerintah, termasuk meminta Kenshin untuk tinggal di pedesaan dan meminta Tomo untuk tinggal bersama Kenshin. Bersama-sama, Kenshin dan Tomo hidup sebagai petani, penjual obat, dan yang paling penting sebagai pasangan suami istri. Setelah lebih mengenal Kenshin, Tomo melupakan misinya sebagai mata-mata untuk mencari kelemahan Kenshin dan mulai jatuh cinta pada Kenshin.
Akhirnya, adik laki-lakinya, Enishi, datang memberitahukan bahwa jebakan untuk Battosai sudah siap. Kemudian Tomo menyuruh adiknya pulang dan tidak terlibat dengan pekerjaan kotornya. Sebelum Tomo menemui Tatsumi di hutan dinding untuk berhenti dari misinya, Tomo menghabiskan malam bersama Kenshin dan menuliskan yang sebenarnya di buku harian. Keesokan harinya, Tomo menemui pemimpin Yaminobu Tatsumi. Tetapi Tomo baru sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan untuk melemahkan Kenshin. Meskipun mengetahui bahwa Tomo adalah mata-mata, Kenshin pergi ke Yaminobu untuk menyelamatkannya. Setiap bertarung melawan anggota Yaminobu selalu diakhiri dengan ledakan yang membuat Kenshin kehilangan pendengaran dan penglihatannya. Dan akhirnya Kenshin berhadapan dengan Tatsumi. Saat Tatsumi hendak mengalahkan Kenshin, Tomo menahan Tatsumi. Tidak menyadari bahwa Tomo tepat di hadapannya, Kenshin memberikan tebasan mematikan, membunuh Tatsumi serta melukai Tomo. Dalam napas terakhirnya, Tomo mengukir bekas luka lain di pipi Kenshin dengan belatinya, sehingga melengkapi bekas luka berbentuk X sambil meminta maaf atas perbuatannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah tentang Yukishiro Tomo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.